Shalom saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Mari, sebelum kita memulai renungan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena pada kesempatan kali ini kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas nafas hidup kami ini Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dan kuasa karunia Roh Kudus yang menyertai segala langkah kami tempuh hari ini, supaya kami tetap menyenangkan hati-Mu dan seturut kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu dalam mengucapkan setiap kalimat dalam renungan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab pada Injil Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Haleluya. Renungan hari ini masih tentang doa. Rangkaian dari hari sebelumnya dengan penekanan pada doa yang didengar Bapa. Allah Bapa akan selalu mendengar doa-doa kita jika anak Allah menjelma dalam kita. Dinyatakan dalam kemanusiaan kita yang memberikan kesempatan kepadanya untuk bekerja di dalam kita dan tidak bersandar pada kemampuan maupun penalaran kita, melainkan pada pengertian adikodrati daripadanya. Bila anak Allah berdoa, dia hanya sadar sepenuhnya hanya akan Bapanya. Allah selalu mendengar doa-doa anaknya, dan jika anak Allah menjadi menjelma di dalam kita, Bapa akan selalu mendengar doa-doa kita. Akan tetapi, kita harus mengusahakan agar anak Allah dinyatakan dalam daging kemanusiaan kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Artinya, tubuh Anda adalah Betlehemnya anak Allah. Pertanyaannya, apakah anak Allah telah diberi kesempatan untuk bekerja di dalam kita? Apakah kesederhanaan hidupnya bekerja di dalam kita sebagaimana hal itu telah bekerja di dalam hidupnya ketika berada di bumi? Bila kita dihadapkan dengan kejadian-kejadian hidup setiap harinya sebagai seorang manusia biasa, adakah doa anak Allah yang kekal kepada Bapanya dinaikkan dalam diri kita? Dalam Yohanes 16 ayat 26, Yesus bersabda, Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Hari mana yang dimaksudkannya? Dia sedang mengacu pada hari ketika Roh Kudus telah datang kepada kita dan mempersatukan kita dengan Tuhan. Apakah Tuhan Yesus sangat dipuaskan oleh hidup Anda? Atau apakah Anda sedang menunjukkan perilaku kesombongan rohani di hadapannya? Jangan biarkan akal sehat atau penalaran Anda menjadi sedemikian kuat dan menonjol sehingga hal itu menyisihkan anak Allah. Penalaran adalah karunia yang diberikan Allah kepada sifat manusiawi kita, tetapi penalaran bukanlah karunia dari anaknya. Pengertian adikodratilah yang merupakan karunia dari anaknya, dan jangan pernah menempatkan penalaran kita naik tahta. Sang anak mengenal dan mengetahui Bapa, tetapi penalaran tidak pernah mengenal dan mengetahui Bapa dan tidak akan pernah. Kemampuan kecerdasan kita tidak akan pernah menyembah Allah, kecuali ia itu diubahkan oleh anak Allah yang tinggal di dalam kita. Kita harus memastikan bahwa kemanusiaan daging kita tunduk sepenuhnya kepadanya, dengan mempersilakan dia bekerja melalui saat demi saat. Apakah kita hidup pada tingkat ketergantungan kepada Yesus Kristus sehingga hidupnya sedang dinyatakan dari saat ke saat dalam diri kita? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati Tuhan oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati mereka juga yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, renungan ini menguatkan hati kami yang selalu haus akan firman-Mu Tuhan. Semoga renungan dan firman-Mu menjadi pedoman hidup kami, baik rohani dan jasmani.
Berkati kami Tuhan dalam aktivitas hari ini. Jauhkan dari roh jahat, kuasa gelap, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih yang sudah mengikuti renungan hari ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya. God bless you. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan badanku selama-lamanya. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan badanku sama.